Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Wolverhampton versus Liverpool, comeback si merah menang 3-1. Laga Wolverhampton versus Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Molineux. Liverpool langsung dibuat kewalahan sejak sepak mulai oleh pressing agresif tuan rumah. Wolves unggul pada menit ke-7 lewat gol Hwang Hee-chan. Liverpool mendapatkan gol di awal babak kedua lewat gol Cody Gakpo pada menit ke-55. Liverpool berbalik unggul pada menit ke-86 lewat Andy Robertson. Liverpool menambah keunggulan pada menit ke-91 lewat Harvey Elliott dari depan kotak penalti. Liverpool comeback dan menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderers. West Ham versus Manchester City, comeback The Citizen menang 3-1. West Ham versus Manchester City tersaji di Olympic Stadium London pada laga lanjutan Liga Inggris. West Ham mampu unggul di babak pertama melalui gol James Ward-Prowse. Manchester City kemudian secara luar biasa mampu bangkit di babak kedua. Jeremy Doku menyamakan kedudukan di menit ke-46. The Citizen balik memimpin setelah Bernardo Silva bikin gol di menit ke-76. Erling Haaland kemudian melengkapi kemenangan Manchester City berkat golnya di menit ke-86. Manchester City meraih kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Manchester Biru kukuh di puncak klasemen dengan 15 poin, usai sempurna meraih 5 kemenangan dari 5 laga. Sementara West Ham di peringkat ke-6 dengan 10 poin. MU versus Brighton, setan merah takluk 1-3. Pertandingan Liga Inggris antara MU versus Brighton berlangsung di Old Trafford Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. MU tertinggal 3 gol lebih dulu usai dibobol Danny Welbeck di menit ke-20. Pascal Gross di menit ke-53. Dan Joao Pedro di menit ke-71. Sedangkan satu-satunya gol balasan setan merah dicetak oleh pemain pengganti Hannibal Mejbri. Alhasil MU kini melorot ke peringkat ke-12 klasemen usai mendulang 6 poin, sedangkan Brighton menembus peringkat ketiga dengan perolehan 12 poin. Juventus versus Lazio menang 3-1, sinyonya tua ke puncak klasemen. Juventus menjamu Lazio di Allianz Stadium pada laga lanjutan Liga Italia Sabtu 16 September malam waktu Indonesia bagian Barat. Tuan rumah mampu unggul 2 gol di babak pertama melalui Dusan Vlahovic di menit ke-10 dan Federico Chiesa di menit ke-26. Locatelli's pass, Vlahovic, Chiesa. Selepas jeda, Lazio sempat memimpin ketinggalan dari tembakan Luis Alberto di menit ke-65. Luis Alberto. Juventus bisa merespon untuk kembali menjauh 2 menit kemudian lewat gol Vlahovic. Dusan Vlahovic right-footed. Juventus mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membawa Juventus ke puncak klasemen dengan 10 angka, sementara Lazio di urutan ke-15 dengan baru meraih 3 angka. Tottenham versus Sheffield, Spurs menang berkat 2 gol di akhir injury time. Tottenham menjamu Sheffield di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim bermain sama kuat tanpa gol di sepanjang paruh pertama. Setelah turun minum, Spurs justru kecolongan setelah Sheffield membuka keunggulan dari Gustavo Hamer di menit ke-73. Hamer!
Injury time 12 menit menandai momen kebangkitan Tottenham. Richarlison membobol gawang Sheffield untuk menyamakan skor menjadi 1-1. 4 menit berselang, Kulusevski menuntaskan kerjasama apik dari sayap kiri dengan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Spurs berbalik mengungguli Sheffield 2-1 sekaligus memenangi pertandingan. Inter Milan versus AC Milan, Nerazzurri pesta gol 5-1. Jilid pertama derby della Madonnina musim ini digelar di Giuseppe Meazza. Inter sudah memimpin 2-0 pada babak pertama lewat gol-gol Henrikh Mkhitaryan di menit ke-5 dan Marcus Thuram di menit ke-35. Marcus Thuram! Milan sempat menghidupkan harapan lewat gol Rafael Leao di menit ke-55. Rafael Leao! And this is Sebelum gelontoran 3 gol dari Mkhitaryan pada menit ke-69, now Mkhitaryan again! Hakan Calhanoglu pada menit ke-78, Turn a win into a rout! dan Davide Fratesi pada menit ke-92 memastikan pesta gol tuan rumah. Mkhitaryan, Fratesi! Inter tetap memuncaki klasemen Serie A 2023-2024 dengan poin sempurna dari 4 laga. Milan turun ke posisi ketiga dengan 9 poin. Genoa versus Napoli tuntas 2-2. Pada pertandingan di Luigi Ferraris Minggu 17 September 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Genoa memimpin duluan di babak pertama lewat gol Mattia Bani di menit ke-40. Header at the front post and Genoa Matteo Retegui menambah keunggulan timnya pada menit ke-56. back across. Napoli sepertinya bakal kalah sebelum bangkit di 15 menit terakhir untuk menyamakan skor jadi 2-2. Giacomo Raspadori mencetak gol di menit ke-76. Raspadori! Disusul Matteo Politano di menit ke-84. Linski, Politano! Cuma menambah 1 poin, Napoli tertahan di posisi kelima klasemen Serie A dengan 7 poin. Genoa yang merupakan tim promosi ada di posisi ke-12 dengan 4 poin. Barcelona versus Real Betis, Blaugrana pesta 5 gol. Barca menjamu Real Betis di Stadion Olimpik El Luis Companys Minggu 17 September 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gol-gol kemenangan Barca diciptakan oleh 5 pemain berbeda. Joao Felix di menit ke-25, Robert Lewandowski di menit ke-32, Ferran Torres di menit ke-62, Rafinha di menit ke-64, dan Joao Cancelo di menit ke-81. Barca 5, Real Betis 0. Kemenangan atas Real Betis melambungkan Barcelona ke peringkat pertama klasemen dengan 13 poin dari 5 kali bertanding. Real Betis menempati peringkat ke-9 dengan raihan 7 poin. Valencia versus Atletico Madrid, kelelawar hitam menang 3-0. Valencia versus Atletico Madrid tersaji di Mestalla pada laga lanjutan La Liga. Tuan rumah mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 5 menit oleh Hugo Duro di tiang dekat. Hugo Duro kembali menjadi mimpi buruk untuk Atletico. Ia berhasil mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-34. Valencia semakin menjauh di menit ke-54 lewat tembakan Javi Guerra dari luar kotak penalti. Valencia memenangi laga dengan skor 3-0. Tambahan 3 angka membawa Valencia naik ke urutan kelima dengan 9 angka, sementara Atletico di posisi ke-7 dengan 7 poin. Kejar mengejar skor, Borussia Dortmund berhasil tumbangkan Freiburg 4-2. Pertandingan antara Borussia Dortmund melawan Freiburg berlangsung sengit di Europa Park Stadion pada hari Minggu malam 16 September. Di Borussen berhasil menang di akhir dengan skor 4-2. Dortmund mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-11 melalui Mats Hummels.
Freiburg kemudian membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui Lukas Höhler di menit ke-45 plus 2. Dan Niklas Höfler di menit ke-45 plus 6. Dortmund menyamakan skor di menit ke-60 melalui Donyell Malen. Namun di menit ke-82 Freiburg terpaksa harus bermain dengan 10 pemain karena Niklas Höfler mendapat hadiah kartu merah. Unggul jumlah pemain, Dortmund tak menyanyiakan kesempatan dengan mencetak 2 gol lagi melalui Mats Hummels di menit ke-88 dan Marco Reus di menit ke-90 plus 2. Hasil ini membuat Dortmund berada di posisi ke-7 dengan 8 poin, sedangkan SC Freiburg menempati posisi ke-10 dengan 6 poin. Cristiano Ronaldo tak bisa berhenti bikin gol, Al Nassr pecundangi Al Raid 3-1. Al Nassr pecundangi Al Raid secara meyakinkan dengan skor 3-1 di King Abdullah Sport City. Dalam laga ini, 2 bintang Al Nassr yakni Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane berhasil menyumbangkan 1 gol. Berkat torehannya dalam pertandingan ini, Ronaldo total mengkoleksi 7 gol hanya dalam 5 laga. Sedangkan kemenangan ini membuat Al Nassr di posisi ke-6 hanya berjarak 4 poin dari puncak klasemen yang dikuasai Al Hilal. Atlanta United gulung Inter Miami yang minus Lionel Messi 5-2. Inter Miami menghadapi tuan rumah Atlanta United dalam lanjutan kompetisi MLS musim ini Minggu 17 September 2023. Laga Atlanta United versus Inter Miami di Mercedes-Benz Stadium ini berakhir dengan skor 5-2. Di laga sebelumnya, yakni melawan Kansas City tanpa Lionel Messi yang memperkuat timnas Argentina, saat jeda internasional, Inter Miami menang 3-2. Kali ini kembali tanpa diperkuat Messi yang ternyata tak masuk skuad, Inter Miami tumbang. Ini adalah kekalahan pertama Inter Miami di semua kompetisi sejak Messi bergabung. Dapat teriakan "bu" dari fans Manchester United, nasib Rasmus Højlund berakhir tragis. Pemain baru Manchester United Rasmus Højlund mendapatkan teriakan "bu" dari fans usai tampil buruk. Keadaan itu dinilai wajar mengingat Manchester United mendatangkan Højlund dengan biaya sebesar 75 juta euro. Kejadian itu terjadi di menit ke-64 saat sang pemain ditarik keluar. Keadaan itu tidak terlepas dari penampilan kurang maksimal dari Rasmus Højlund, tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan Manchester United untuk memboyongnya dari Atlanta. Manchester United kalah, satu stadion Old Trafford teriakan nama Ronaldo. Supporter Manchester United meneriakan nama Cristiano Ronaldo saat tim kesayangan mereka dipermalukan Brighton and Hove Albion. Yel-yel fans tim tuan rumah menggema keras dan tentu saja didengar oleh pelatih United Erik ten Hag. Penggemar United seakan ingin membuka luka lama antara ten Hag dan Ronaldo. Tampil menggila, Mo Salah jadi raja assist dan lewati Riyad Mahrez. Mohamed Salah mengukir rekor baru dalam hal assist usai tampil gemilang dalam laga melawan Wolverhampton Wanderers. Dilansir dari Squawka, berkat 2 assist-nya dalam laga melawan Wolves, Mo Salah kini telah mengemas 63 assist di Liga Inggris. Jumlah itu membuat Mo Salah jadi pemain Afrika dengan catatan assist paling banyak di Premier League dan melewati Riyad Mahrez. Mahrez yang pernah memperkuat Leicester City dan Manchester City membuat 61 assist selama berlaga di Liga Inggris. Gawang Inter Milan akhirnya jebol. Sebelum ini hanya ada 2 tim yang sempurna hingga pekan ketiga, yakni Inter Milan dan AC Milan. 2 rival sekota ini sama-sama selalu menang dalam 3 laga awal. Nerazzurri selalu menang tanpa kebobolan. Gawang Inter yang dijaga kiper baru Yann Sommer memang akhirnya kebobolan saat melawan Milan. Tetapi Inter tetap sempurna dengan 4 kemenangan dari 4 laga. Di lain pihak, catatan sempurna Rossoneri akhirnya ternoda.
Milan dibantai Inter, Kjaer minta maaf ke fans. Kekalahan telak 1-5 AC Milan dari Inter Milan jelas jadi hal memalukan untuk fans rossoneri. Simon Kjaer meminta maaf kepada fans atas hasil ini. Kekalahan ini melanjutkan rekor buruk Milan kala berjumpa Inter. Milan selalu kalah dalam 5 laga terakhir melawan Nerazzurri. Il Diavolo bahkan kebobolan 12 kali dan hanya bisa sekali bikin gol. Hasil seperti ini dalam sebuah derby sangat membebani Anda. Saya minta maaf kepada para fans, namun Inter lebih pintar dari kami dalam beberapa situasi. Kami masih di jalur yang benar sampai gol ketiga. Ini adalah perjalanan yang harus kami jalani dan kami semua harus kembali bekerja mulai besok, kata Kjaer kepada DAZN. Juventus berpotensi putuskan kontrak Paul Pogba. Drama masa depan Paul Pogba di Juventus kini memasuki babak baru dengan tanggapan terbaru dari direktur olahraga mereka, Cristiano Giuntoli. Seperti yang diketahui, gelandang asal Prancis tersebut baru saja terkena sanksi skorsing karena dirinya kedapatan memakai doping. Giuntoli selaku direktur olahraga Juventus mengaku kecewa akan kondisi tersebut. Ini adalah sebuah situasi yang tidak mengenakan. Kami akan menunggu analisis selanjutnya dan akan memutuskan apa masa depan dari sang pemain dengan sang agen. Ujar Giuntoli mengisyaratkan adanya potensi bagi Juventus untuk memutuskan kontrak Pogba ke depannya seperti dilansir dari DAZN. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!